Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal, dan tak lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Baik, dalam video kali ini kita akan mereview sebuah pusaka ya, yang mana untuk pusakanya ini sudah cukup lama saya dapati ya, itu sekitar 2 bulan yang lalu. Kemudian baru direview sekarang begitu, dan saya mendapatkannya dari teman saya yang berada di Bandung ya. Baik, kalau untuk pusakanya ini ialah pusaka Jawa Barat ya. Jadi pusaka ini merupakan pusaka yang sangat dikenal di daerah Jawa Barat seperti Sumedang, kemudian Cirebon, kemudian di Karawang dan sebagainya begitu. Nama untuk pusakanya sendiri ini ialah jenisnya jenis golok begitu. Tetapi kalau untuk yang panjang seperti ini namanya golok gobang. Gobang itu kalau saya tidak salah itu artinya panjang ya. Mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi ya. Karena menurut referensi yang saya baca itu untuk golok gobang itu ialah golok yang panjang begitu. Nah, kalau untuk dari set asalnya ini bawaan semua ya. Jadi full original. Baik, dan ini untuk di bawahnya dilapisi semacam logam ya, semacam besi begitu. Nah, kalau untuk dari usianya sendiri sudah saya lihat dari bahan logamnya ini belum pala tua, tetapi mungkin sudah berumur ya. Jadi untuk dari pakaiannya pun patina-patina atau debu-debunya ini pun apa ya? Kalau istilahnya kami di dunia, bukan di dunia ya, maksudnya di perkumpulan kami lah begitu, sesama pecinta pusaka koleksi Melayu begitu ya, pusaka kolektor, bukan kolektor sih, saya tidak berani mengatakan bahwasannya diri saya kolektor ya, tetapi penggiat pusaka Melayu lah. Jadi kalau sehulu atau pakaian yang seperti ini, baik yang itu di bagian hulu ataupun di bagian pakaian keris atau rangka, kalau sudah seperti ini, yang menghitam seperti ini, nah bagian-bagian yang menghitam ini, yang seperti ini semacam debu yang sudah lama menempel ya. Kalau istilah kami ini ya sebenarnya ini joke ya, bukan menjadi satu perkataan yang menjadi pattern atau apa ya, atau kaidah ya, itu hanya bahasa jokes kami. Seperti ini kami mengatakannya daki begitu. Jadi kami ada teman salah satu pegiat pusaka Melayu mengatakan kalau dia sendiri lebih suka kalau untuk di pakaian pusakanya itu dakinya dibiarkan. Jadi patina-patina debu seperti ini dibiarkan begitu. Itu hanya bahasa jokes kami lah. Jadi kami menyebutnya daki begitu. Nah, kalau untuk dari bilahnya sendiri ini sekitar 70 cm ya. Baik, langsung saja kita membuka goloknya ya. Dan membuka golok ini ternyata itu ada ada caranya ya. Jadi ada cara yang aman dan menjadi satu anjuran lah dalam cara membuka golok. Jadi kalau untuk membuka golok, hindarkan seperti ini. Dihindarkan karena apa? Bukan berarti untuk sarungnya tidak kuat, tetapi itu mungkin menjadi bagian daripada adab ataupun kebiasaan masyarakat Jawa Barat ya untuk membuka golok itu seperti itu. Jadi bukan seperti ini. Satu, mungkin karena faktor keamanan, bukan berarti tidak kuat ya, karena untuk menghindarilah terkadang mungkin bisa saja mungkin bilahnya bisa saja terkeluar dari bagian sarung atau pakaian yang di sini, kemudian bisa terkena ke tangan begitu. Jadi bukan berarti tidak kuat, tetapi begitulah cara metodenya begitu. Jadi untuk membukanya dipegang seperti ini di bagian atas. Jadi kalau dia ini merupakan bagian yang tumpul ya kalau di dalam bilahnya. Jadi seperti ini, kemudian ditarik. Nah, begitu.
Jadi begitulah untuk cara membukanya ya. Jadi bukan dari bagian bawah tetapi dari bagian atas. Atasnya ini kemudian ditarik. Nah, seperti yang saya informasikan tadi bahwasannya untuk pusakanya ini belum terlalu tua ya, tapi sudah berumur begitu. Karena di sini sudah mulai muncul patina hitam ya atau karat mati. Karat mati ini sebenarnya dia bersifat melindungi bilah ya. Jadi kalau dia dilepas ini bisa jadi atau permukaannya akan menjadi berlubang begitu. Kemudian di sini masih ada karat merah ya, ini bahaya seperti ini karena ini sifatnya korosif akan merusak bilah begitu. Tetapi kalau untuk yang karat mati atau patina hitam seperti ini sudah bersifat melindungi bilah begitu. Jadi kalau untuk dari bahannya sendiri ini bukan golok pamor ya. Bukan golok pamor, tetapi memang kalau untuk kualitas bahannya ini sangat bagus sekali. Saya kemarin sudah melakukan pengecekan ya untuk pusaka yang sudah dibiarkan lama, ini tergolong tajam. Ini sangat tajam. Ini menandakan bahwasannya pengerjaannya itu dan bahannya bukan main-main begitu. Walaupun bukan masuk bukan dari era yang lama ya, ini tergolong masih kontemporer lah begitu. Jadi kalau untuk panjang bilahnya sekitar 70 cm dan ini ada markingnya ya. Ini mungkin cap dari atau marking dari pembuatnya terdahulu begitu. Ini kalau saya tidak tahu pasti ini huruf apa ini. ICUB atau apa saya tidak tahu pasti ya. Baik, kalau untuk dari hulunya sendiri atau handle-nya ini saya tidak tahu pasti ya. Ini bukan soal ngejat. Saya rasa ini bukan soal ngejat karena setahu saya kalau untuk untuk model hulu atau handle daripada golok gobang itu kan ada banyak. Salah satunya itu soal ngejat. Soal ngejat itu paruhnya dia justru di atas dan memanjang, percis seperti angsa begitu. Kalau ini saya tidak tahu pasti ya apa namanya ya. Ini saya tidak tahu pasti, mungkin kalau dari para penonton yang tahu, itu bisa diinformasikan di kolom komentar begitu. Jadi seperti yang saya informasikan bahwasanya untuk golok gobang ini memiliki berbagai macam jenis hulu ya. Seperti yang saya informasikan ada soang ngejat, kemudian itu namanya sopak lodong, kemudian ada panji tumenggung, kemudian ada sisingaan begitu. Kalau ini saya tidak tahu pasti apa nama eh, hulu atau handle model seperti ini. Kalau ada yang tahu bisa diinformasikan di kolom komentar ya. Nah, jadi begini ya, seperti yang saya informasikan bahwasannya untuk golok ini sendiri kan merupakan pusaka dari daerah Jawa Barat ya. Tetapi kalau untuk di Betawi juga dikenal. Nah, kalau untuk gobang ini apakah juga menjadi satu pusaka di daerah Betawi saya kurang tahu ya. Karena setahu saya itu kalau untuk di Jawa Barat untuk gobang sendiri itu Jawa Barat. Apakah di Betawi juga ada golok gobang saya tidak tahu pasti begitu. Karena kalau untuk dari masyarakat Jawa Barat, kemudian Banten dan Betawi itu sangat identik dengan golok ya. Sama halnya dalam keris, golok bagi mereka merupakan satu pusaka yang cukup cukup di apa ya, cukup diperlakukan secara beradab lah begitu. Karena memiliki filosofi-filosofi tersendiri seperti misalnya perlindungan, kemudian eh, kehormatan dan penjagaan diri begitu. Jadi untuk nilai daripada sakral pusaka golok ini juga sama dengan keris begitu ya. Masyarakat Jawa Barat itu kemudian Banten dan untuk di Betawi juga sangat menghormati atau menjaga pusaka goloknya begitu. Jadi kita sangat bersyukur ya untuk masyarakat di Indonesia ini atau negeri kita ini banyak sekali ciri-ciri banyak sekali pusaka di setiap masing-masing daerah dengan ciri tertentu begitu. Dengan seperti misalnya keris Sumatera yang pada umumnya untuk peloan atau sampirnya itu berbentuk perahu, kemudian ada
tumbuk lada dan lain sebagainya. Jadi memiliki ciri masing-masing. Kita sangat bersyukur ya. Jadi, sebenarnya kita kalau sudah bergerak di dalam dunia pusaka ini, kita tidak boleh bersifat, primordialisme ya. Artinya contoh dalam kasus tertentu, misal keris, saya sangat menyayangkan sekali ya kalau kita berbicara masalah keris itu, puak tertentu misal Jawa yang lebih duluan peradaban kerisnya, kemudian dari puak Melayu misalnya, justru Melayulah yang duluan memiliki keris. Kemudian dari Bugis dan sebagainya. Itu sebenarnya kita kalau untuk sudah terjun di dalam mencintai dunia pusaka, itu kita kesampingkan pandangan seperti itu. Fokus kita hanya di pelestarian. Fokus kita hanya di pelestarian. Jadi jangan ada perdebatan seperti itu lagi. Kalau misalnya itu ingin diketahui pasti peradaban mana duluan, itu ranahnya kaum akademisi. Begitu. Jadi para kaum akademisi itu melakukan penelitian dan kajian. Dan tentunya memang kalau untuk masing-masing daripada puak itu mengklaim satu pusakanya terlebih dahulu dari mereka, itu ada argumentasi tertentu yang tidak akan habis, begitu. Walaupun masing-masing memiliki argumentasi tertentu, tapi itu tidak akan ada habisnya. Biarkanlah itu menjadi ranah daripada kaum akademisi. Fokus kita hanya di pelestarian. Begitu juga dengan golok, begitu. Eh, kita tidak boleh mengklaim golok Betawi yang lebih lebih oke. Tidak, bukan golok Betawi, tetapi golok Sumedang. Bukan golok Sumedang, tetapi golok Kerawang. Itu harus kita kesampingkan yang seperti itu. Fokus kita hanya di pelestarian, begitu ya. Jadi demikianlah video singkat ini ya. Jadi semoga bermanfaat dan kita mau bisa mengambil pelajaran ataupun edukasi ya. Kalau ada kesalahan di dalam penjelasan video saya itu bisa diinformasikan di kolom komentar ya. Kalau ada kesalahan tersebut yang sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya bergerak sebagai penggemar pusaka. Saya tidak berani mengatakan saya expert ataupun sebagai kolektor, saya hanya peminat. Dan saya dalam meminati pusaka ini tentunya saya juga menggali berbagai informasi ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah dari informasi yang saya berikan, mohon dimaafkan dan mohon bisa diluruskan begitu. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa klik support channel YouTube saya dengan cara subscribe dan klik tombol loncengnya agar mengetahui update video saya terbaru, dan tentunya itu akan memacu semangat saya untuk lebih banyak membuat konten tentang budaya dan pusaka Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.